Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Guntur Ramadan, NIM 0578909996, UPBJJ UT Bandung, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, tugas praktikum, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk tugasnya, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, untuk tahapannya, yang pertama kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa entitas atau entity yang terkait di sini adalah yang pertama dokter, yang kedua pasien, lalu yang ketiga adalah administrator. Baik, kita akan langsung ke aplikasi YED diagram. Di sini kita akan menentukan 3 entitas yang sudah kita identifikasi tadi. Oke, di sini kita sudah mendapat 3 entitas. Selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Berikut adalah atribut-atribut yang telah kita identifikasi. Yang pertama, untuk dokter, untuk entitas dokter memiliki atribut di antaranya ada ID dokter sebagai primary key-nya, lalu ada nama dokter, ada juga tanggal lahir, ada alamat dokter, lalu nomor HP, spesialis, dan juga waktu kerja. Kemudian yang kedua, untuk entitas pasien memiliki atribut kita sekarang udah mempunyai atribut-atribut dari entitas yang kita tentukan. Selanjutnya akan kita petakan ke aplikasi. Yang pertama untuk dokter. Dokter ini mempunyai beberapa atribut. Ada ID dokter. Ini sebagai primary key-nya ya. Jadi kita memakai atribut yang memiliki ini yang bercetak tebal sebagai primary key. Kemudian ada nama dokter, lalu
tanggal lahir, alamat, dokter, lalu kita akan menambahkan lagi nomor HP, kemudian spesialis, lalu waktu kerjanya. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu dengan garis lurus biasa. Kita belum menentukan kardinalitasnya, akan kita tentukan nanti di langkah selanjutnya. Yang pertama ini dokter, entitas dokter sudah mempunyai atribut-atributnya. Kemudian selanjutnya adalah administrator, kita akan tambahkan juga atributnya. Yang pertama selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau core agent key. Berikut adalah tabel himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci tamunya. Yang pertama, entity pertama adalah dokter. Kemudian yang kedua adalah pasien. Lalu yang ketiga adalah administrator. Kemudian di sini kita masukkan dokter, lalu pasien, dan juga administrator. Nah, ini hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu memeriksa. Kemudian antara dokter dengan administrator adalah simpan data. Lalu antara pasien dengan dokter adalah diperiksa. Antara pasien dengan administrator adalah mendaftar. Antara administrator dengan dokter adalah menyerahkan data. Lalu antara administrator dan pasien adalah memeriksa atau melayani. Nah, ini adalah tabel himpunan relasinya. Dan adapun cara membaca tabel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokter dari kiri ke kanan ya membacanya. Yang pertama adalah dokter. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah dokter memeriksa pasien. Baik, saya ulangi. Cara membaca tabel himpunan relasi dari kiri ke kanan di sini yaitu yang pertama, dokter
Hubungan antara dokter dan pasien adalah dokter memeriksa pasien, lalu hubungan antara dokter dengan administrator adalah dokter menyimpan data dari administrator, lalu yang ketiga, hubungan antara pasien dengan dokter adalah pasien diperiksa oleh dokter. Yang keempat, antara pasien dengan administrator yaitu pasien mendaftar ke administrator. Kemudian yang kelima, hubungan antara administrator dengan dokter yaitu administrator menyerahkan data ke dokter. Kemudian yang keenam adalah hubungan antara administrator dengan pasien yaitu administrator melayani pasien. Seperti itu. Selanjutnya akan kita tuangkan ke diagram yang tadi. Kita akan tambahkan relasinya. Di sini kita tambahkan relationship. Yang pertama di sini relationship atau relasi antara administrator dengan dokter adalah memberikan data. Kemudian antara dokter dengan pasien yaitu memeriksa. Kemudian antara pasien dengan administrator yaitu mendaftar. Baik. Di sini sudah kita dapat untuk relasinya. Baik, selanjutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dari contoh kasus di atas, derajat kardinalitas yang dapat diidentifikasi antara lain yang pertama adalah banyak dokter memiliki banyak pasien. Kemudian yang kedua adalah banyak pasien yang mendaftar pada banyak administrator. Kemudian yang ketiga adalah banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Lalu yang keempat adalah banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama adalah dokter dengan pasien adalah seperti ini, dibacanya many to many atau banyak ke banyak. Kemudian yang kedua adalah antara dokter dengan administrator adalah sama banyak
ke banyak atau many to many juga. Kemudian yang ketiga adalah administrator ke pasien adalah many to many atau banyak ke banyak. Dari analisis tersebut, sekarang kita dapat gambarkan derajat kardinalitasnya sebagai berikut. Ya, inilah derajat kardinalitasnya setelah ditentukan. Tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara dokter dengan pasien, dokter dengan administrator, dan juga administrator dengan pasien. Di sini ada 3 relasi yang banyak ke banyak ya, yaitu ini dokter dengan pasien, dokter dengan administrator, dan juga administrator dengan pasien. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity baru, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Di sini kita dapatkan entitas baru, diantaranya yang pertama adalah entitas daftar. Entitas daftar ini memiliki atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk lebih jelasnya kita akan membuat di diagramnya. Di sini kita akan membuat entitas baru. Oh, maaf, ini bukan daftar ya, tapi dokter admin. Jadi ini adalah dokter admin ya, antara dokter dan juga admin. Di sini adalah ID data. ID datanya, kemudian ada ID admin sebagai primary key dari entitas administrator. Kemudian ada ID dokter sebagai primary key dari entitas dokter. Dan ini relasinya adalah dari administrator ke dokter admin itu adalah memberikan data.
Lalu yang dari dokter ke sini adalah menyimpan data. Ya, entitas baru sudah didapat, yaitu ini ya, entitas dokter admin. Kemudian yang kedua, entitas kedua yaitu entitas baru tadi sudah dibuat, yang pertama dokter admin, kemudian sekarang kita akan membuat pasien dokter. Kita akan membuat entitas baru. Ya, entity baru antara dokter dan pasien sudah didapat di sini beserta atribut-atributnya. Kemudian ini pasien ini diperiksa ya. Pasien ini diperiksa oleh dokter. Relasinya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menambahkan entitas baru yaitu daftar. Ini antara pasien dengan admin. Ini atributnya adalah ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Kita akan sudah. Jadi seperti inilah entitas-entitas baru yang didapat. Ada 3 di sini, yaitu adalah dokter admin, antara dokter dengan administrator, kemudian pasien dokter, yaitu antara dokter dengan pasien. Lalu yang ketiga adalah daftar. Ini entitas baru yang dihasilkan dari hubungan antara pasien dengan administrator. Ininya relasinya ini mendaftar. Sudah. Baik, jadi begitulah tahapan-tahapan dalam pembuatan entity relationship diagram untuk kasus pada rumah sakit. Sudah didapat entity relationship diagram sebagai berikut, seperti ini. Ya, akhirnya selesai. Untuk kesimpulannya adalah fokus utama dalam tugas 1 ini adalah pemahaman kita terhadap 5 tahapan inti dalam pembuatan entity relationship diagram, yaitu tadi yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terlibat. Kemudian kedua adalah menentukan atribut-atribut beserta field dari setiap entitas beserta kuncinya atau key utamanya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi relasi antar entitas beserta kunci tamu atau foreign key-nya yang dapat dipermudah dengan membuat metrik relasi seperti yang tadi kita buat dalam tabel. Lalu yang keempat adalah menentukan relasi atau kardinalitas seperti hubungan 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak seperti kasus tadi. Ada 3 derajat relasi, yaitu
banyak ke banyak ya, tiga-tiganya. Kemudian yang terakhir adalah melengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Pada tahapan ini, jika terdapat relasi many to many, relasi tersebut harus diubah menjadi satu entitas baru yang memuat primary key dari setiap entitas yang terhubung. Melalui penyelesaian studi kasus seperti tadi ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan problem solving dalam memodelkan skenario dunia nyata ke dalam bentuk visual ERD yang akurat. Demikian penyajian atau penjelasan saya tentang ERD pada kali ini. Saya sadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaannya. Mohon maaf dan terima kasih kepada tutor yang terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.